tidak batal. Jari-jarinya saja, tapi ma'akoruri kafihi, tapak tangannya tidak bergerak. Berapa saja tidak batal, tapi tapak tangan tidak bergerak. Kalau tapak tangannya bergerak, loh, kalau sampai 3 batal. Tangan di dalam sholat. Gerakan tangan di dalam sholat banyak orang yang tidak paham. Ya kadang diberitahu paham, kadang diberitahu nggak mau tahu. Gerakan tangan di dalam sholat apabila terurut sebanyak 3 kali dapat membatalkan. Sekarang pertanyaannya diulang lagi, bagaimana kalau orang yang i'tidal dengan melambaikan tangan? Kami membatalkan. Jelas pernyataan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Fatawa Kubra dan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, jelas perpindahan tangan dari tempat kembalinya dihitung 1. Contohnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dianggap 1. Nah, kalau 2 dihitung 2. Nah, kalau ruku dari tempatnya kembali ke tempatnya dihitung 1. Contohnya ini, sami Allah, tangan, lihat, sami Allahu liman hamidah. Dari lutut kembali ke lutut, tangan 1 dihitung 1. Nah, kalau 2 bagaimana? Dihitung 2. Dihitung 2. Nanti sami Allahu liman hamidah, 2 tangan. Sami Allahu liman hamidah, 2 tangan, dihitung 2. Lalu kembali lambai ke belakang, dihitung 4, batal. Batal, dihitung 4. Karena sudah lepas dari tempatnya. Coba, tempatnya tangan di lutut. Sami Allahu liman hamidah. Kembali ke lutut, tangan 1 dihitung 1. Kalau 2, tangan kiri berarti dihitung 2. Kalau enggak kembali ke tempatnya, mesti kembali ke belakang. Dihitung 2 lagi, berarti 4. Batal sholatnya kalau 4. Lu sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau menggerakkan jari-jari tangan? Bagaimana menggerakkan jari-jari tangan? Menggerakkan jari-jari tangan tadi toh hanya jari-jarinya saja tidak batal. Hanya jari-jarinya saja tidak batal. Tidak batal. Jari-jarinya saja, tapi ma'akoruri kafihi, tapak tangannya tidak bergerak. Berapa saja tidak batal, tapi tapak tangan tidak bergerak. Kalau tapak tangannya bergerak, loh, kalau sampai 3 batal. Batal. Tanyaannya jari-jari nggak batal. Kuping pun bergerak tidak batal. Atau zakar pun orang sholat subuh dia baru bangun tidur, kemudian gerakannya bangun, lalu setelah Allahu Akbar gerakannya Allahu Akbar juga nggak batal. Kenapa? Karena itu gerakan yang ringan, gerakan yang ringan dengan syarat, dengan catatan tidak digerakkan untuk permainan, untuk bermain. Kalau hanya untuk mainan, ya batal. Kenapa? Tidak boleh di dalam sholat ada gerakan bermain-main. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Dasar pengambilannya. Wassalatu katsirun. Gerakan yang 3 itu banyak. Intawalat apabila terus-terus istifakon. Sepakatnya para ulama. In kanat biqudrati khutwatin mughfaratin, walaupun dengan langkah 1 yang diampuni. Aw bi salasati a'dha'ah, atau dengan gerakan 3 anggota badan, 3 anggota.
Katahriki yadayhi, seperti menggerakkan kedua tangan, waroksihi, dan kepalanya bersamaan, secara bersamaan. Batal. Melakukan sunnah di dalam sholat tidak boleh melebihi 3 gerakan. Kalau sampai 3 gerakan, sholatnya batal. Contohnya, takbiratul ihram, sunat mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Yang kedua, Allahu Akbar 1, yang ke-1 Allahu Akbar. Jadi diangkat 2 gerakan. Kalau ini pernyataan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau bersamaan dengan menggerakkan kepala, batal. Kenapa? Karena dijumpai terdapat 3 gerakan secara bersamaan. Contohnya, Allahu Akbar. Nah, kan 3. Tidak boleh ada 3 gerakan bersamaan atau terus-menerus dalam sholat. Tidak boleh. Sholatnya batal. Bikhilafi ma idza tafarraqat bi an udda urfan inqita'u tsani 'anil awwali. Beda halnya kalau gerakannya dipisah. Bergerak, Allahu Akbar, dipisah. Berhenti dulu. Bergerak, berhenti dulu. Kalau dipisah dengan berhenti, enggak batal. Namanya enggak terus-terus, enggak batal. Walaupun 3, enggak batal. Contohnya, berhenti, garut lagi, berhenti, garut lagi, berhenti. Beda dengan, itu batal. Kalau hanya menggerakkan jari-jarinya saja enggak batal. Kalau bergerak dengan tapak tangannya yang batal. Kalau sudah sejumlah 3 kali. Qalu katahriki yadayhi wa ra'sihi ma'an. Yang bawi at-tanabbuhu lidzalika 'inda raf'il yadaini litaharrumi awil ruku'i awil i'tidali. Hendaknya hati-hati kita jelaskan bahwa orang yang mengangkat kedua tangan di dalam takbiratul ihram disunnahkan, di dalam ruku' disunnahkan, di dalam i'tidal disunnahkan. Kalau bersamaan dengan geraknya kepala, maka batal salatnya. Batal salatnya. Fa inna zahir hadza butlanu salatihi idza harraka ra'sahu hina idzin. Kalau mengangkat kedua tangan di dalam ruku, di dalam takbiratul ihram, di dalam i'tidal, sunnah mengangkat kedua tangan di dalam takbiratul ihram, sunnah mengangkat kedua tangan di dalam ruku, sunnah mengangkat kedua tangan di dalam i'tidal. Tapi kalau bersamaan dengan menggelengkan kepala, menggerakkan kepala, berarti sudah berjumlah 3 gerakan salatnya batal. Batal. Dasar pengambilannya Hawashi As-Sarwani wal Abadi, juz yang kedua, halaman 401. Pernyataan daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, juz 1, halaman 202. Kemudian sekarang tentang penjelasan tentang menggerakkan tangan. Menggerakkan jari-jari tangan. Menggerakkan jari-jari tangan. Menggerakkan jari-jari tangan di dalam sholat tidak membatalkan asalkan tidak menggerakkan tapak tangan. Qalu wa min thamma qalu syartu adamil butlan bi tahrikil asabi. Syaratnya salat tidak batal dengan menggerakkan jari-jari tangan. Allah yataharraka kafuhu bizahabi wal iyabi kama fil kafi. Adalah syaratnya tapak tangannya harus tidak bergerak. Kalau tapak tangannya ikut bergerak, batal. Menggaruk 3 kali, enggak batal. Kalau tapak tangan tidak bergerak, kalau tapak tangannya ikut bergerak 3 kali, batal. Kalau hanya jari-jari tangannya, tidak batal karena dianggap gerakan yang ringan sehingga tidak membatalkan sholat. Dasar pengambilannya Al-Fatawa Kubra, juz yang ke-1, halaman 240. Terus kemudian lar harakatul khafiyatu al-mutawaliyatu. Penjelasan lagi. Tidak membatalkan sholat gerakan-gerakan yang ringan. Al-mutawaliyatu yang terus-terus. Katahriki asabihi seperti menggerakkan
jari-jari tangan ma'akoruri kaffihi, serta tetapnya atau tidak bergeraknya tapak tangan. Tapak tangan tak gerak, tak batal. Meskipun jari-jarinya bergerak, tapi tapak tangannya tidak bergerak, tidak batal. Fi sabhatin, di dalam doa atau tasbih, au hakin atau menggorok. Fil as-sahih, menurut kaul as-sahih. Wa misluhu, sama dengan menggerakkan jari-jari tangan, tahriku jafnihi, menggerakkan selaput mata terkejram. Au syafatihi, atau bibirnya bergerak, enggak batal. Bibir bergerak orang sholat, enggak batal. Terus selaput matanya bergerak, enggak batal. Au lisanihi, atau lisannya bergerak, enggak batal. Au zakarihi, atau zakarnya bergerak, enggak batal. Au udunihi, atau kupingnya bergerak, enggak batal. Kenapa? Karena dianggap gerakan yang ringan. Hawashi Asarwani Ibnu Qasim Al-Abadi syarah daripada Tuhfatul Muhtaj juz yang kedua. Tapi dengan masalah lisan atau bercila, kak itu ada hukum lain. Walidzalika bahsun inna harkatal lisani idza kanat ma'a tahwilihi an mahalihi abtala salatun minha. Kalau masalah lisan atau cila, apabila dikeluarkan dari mulut atau dari bibir atau digerakkan ke kanan ke kiri sebanyak 3 kali dapat membatalkan. Baik, cila. Mungkin boleh biasa tak batal, tidak membatalkan. Kalau digerak-gerakkan ke kanan ke kiri batal kalau sebanyak 3 kali. Kali itu pertanyaan dari saudara Halili.